saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi di Usbu yang baru atau pekan yang baru ini, dan kita percaya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus selalu menyertai dan membimbing kita untuk tetap ada pada jalan. Sebagai dasar seluruh perjalanan dan perjuangan kita menapaki Usbu atau pekan yang baru ini, kita akan membaca kitab yang terambil dari Mazmur 20 ayat 7 dan 8. Mazmur 20 ayat 7 dan 8 begini bunyi. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang dimurahkannya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang hilang gemilang oleh tangan kanan. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu pertanyaan yang mudah, tapi juga sebenarnya penting. Siapakah yang kita andalkan? Ini adalah pertanyaan yang mudah bagi, khususnya bagi orang percaya. Pasti kita akan menjawab Tuhan yang kita andalkan. Namun, kalau jujur kita mau mengakui, maka di sepanjang perjalanan dan perjuangan kita mengikut Yesus, notabene sebagai orang percaya, sungguh-sungguhkah kita mengandalkan Tuhan? Seberapa besar porsinya yang kita beri dalam hidup ini untuk mengandalkan? Seringkali kita mengandalkan milik kita, kekuatan kita kah, kekayaan kita kah, kemampuan kita kah, kecakapan kita kah, pengetahuan kita kah, jabatan kita, dan lain sebagainya. Terbukti bahwa kalau kita tidak memiliki itu, atau yang saya sebutkan tadi itu mungkin berkurang di dalam kehidupan kita, kita mulai khawatir, kita cemas, kita takut. Bagaimana bisa menjalani hidup dengan uang yang makin sedikit? Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak dengan tidak lagi bekerja? Apa yang akan terjadi di hari esok? Usia seperti ini sudah sakit-sakitan dan lain sebagainya. Kekhawatiran demi kekhawatiran, kecemasan demi kecemasan mewarnai kehidupan kita, karena yang kita pandang tadi itu adalah sesuatu yang bisa menjamin kehidupan kita. Dengan kata lain, itulah yang kita andalkan, yang bisa menolong kita untuk dengan lancar menjalani hari-hari hidup, tahun-tahun hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dua ayat Alkitab yang menjadi bagian perenungan kita untuk membawa kita berjalan di sepanjang pekan ini. Ternyata ayat 8 menjadi dasar. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah. Raja yang diberkati yang dikisahkan di dalam Mazmur ini adalah raja yang takut akan Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, kekuatan militernya yang dia miliki. Dia tidak mengandalkan yang lainnya, harta kekayaannya ketika dia berperang melawan musuh. Tetapi raja ini mengandalkan Tuhan. Karena itu pernyataan pada ayat yang ke-7 ini adalah hasil dari raja yang mengandalkan Tuhan. Ayat 7 bunyinya begini, saya ulangi membaca. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang dimurahinya. Raja tentunya dia adalah orang yang dimurahinya. Dalam pengertian Allah menghendaki dia menjalankan pemerintahan di Israel. Lalu Tuhan yang memberi kemenangan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan
kemenangan. Kenapa sampai raja ini tahu bahwa Tuhan yang memberi kemenangan? Di ayat 8 dikatakan karena ia mengandalkan sumber kekuatan, sumber sejahtera, sumber berkat itu datangnya daripada Tuhan, bukan dari dalam diri manusia itu sendiri. Siapakah manusia ini sehingga ia memiliki kekuatan? Siapakah manusia sehingga ia memiliki kemampuan atau apapun yang mereka miliki atau kita miliki dalam kehidupan ini? Bukankah semuanya datangnya daripada Tuhan? Apakah yang dapat dibanggakan oleh manusia? Dan menjawabnya dari surganya yang tulus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan. Sebuah pernyataan yang sangat baik karena raja mengandalkan Tuhan. Ketika kita menunjukkan hati kita kepada Tuhan, hari-hari hidup bukan berarti tanpa masalah. Mungkin saja di dalam perjalanan hidup kita menemukan persoalan yang belum habis, ada persoalan yang berikut. Bahkan mungkin juga di dalam perjalanan hidup kita persoalan kita berat, persoalan yang sangat berat, persoalan yang datang kemudian malah lebih berat lagi. Tapi sejauh mana kita mengatakan dan mempercayai bahwa Allah itu ada, mempercayai bahwa Allah itu hidup. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, andalkan Dia tidak mungkin mengecewakan. Manusia di dunia ini bisa saja mengecewakan. Ketika orang berjanji bisa melupakan atau bahkan pura-pura lupa. Tetapi Allah berjanji menyertai anak-anaknya sampai akhir zaman. Dia tidak pernah lupa, apalagi pura-pura lupa. Tinggal apakah kita mengandalkan Dia, mempercayai Dia sepenuhnya? Kalau di dalam perjalanan hidup kita mengandalkan harta kita, kekuatan kita, jabatan kita, kemampuan kita menganggap diri kita layak, semuanya itu bisa habis, semuanya bisa berakhir. Tapi satu hal yang tidak pernah berakhir adalah firman Allah kekal selamanya. Dia adalah firman itu, Allah kita yang hidup. Jadikan Dia raja dalam kehidupan kita. Jadikan Dia yang menguasai diri kita, bukan diri kita sendiri. Hanya dengan begitu kita melangkah dengan pasti ke depan, walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, seperti apa keadaan kita dan seperti apa keadaan dunia ini. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita percaya akan kekuatan kuasa-Nya, maka kita akan berjalan dalam kepastian. Kita akan sejahtera. Walaupun kita berjumpa dengan banyak masalah di kehidupan, apakah itu sakit penyakit, apakah kita tidak disukai oleh orang lain, atau kita dibenci, atau gagal di dalam pekerjaan kita, atau kita dipandang rendah, dihina, dicemooh dan lain sebagainya, kita melangkah dengan pasti. Karena kita tahu kita berjalan dalam kebenaran. Firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam hidup kita, Tuhan yang menjadi andalan kita. Jika itu yang ada di dalam diri kita, tidak akan ada niat balas kita. Tidak akan ada keinginan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama atau menyimpan sakit hati. Kita akan berjalan dalam damai sejahtera. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan berjalan dalam damai sejahtera Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan itu bagaikan air yang berbulung-bulung dalam kehidupan kita. Itu yang memungkinkan kita menjadi. Tapi banyak pengalaman hidup yang membuat kita menderita, tetapi kita kuat bertahan karena kita mengandalkan Tuhan. Itu kita bisa bagikan kepada orang lain, dan orang lain pun terberkati dari pengalaman hidup berjalan bersama. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mau berjalan dengan siapa dalam pekan ini, dalam musim ini? Saya mengajak kita semua, berjalanlah bersama dengan Tuhan, andalkanlah Dia, karena Dia tidak mungkin mengecewakan. Jadilah